Sakit baru gak? Dikit ada. Kau maunya gitu. Hai. Oke, anak cara. Asik si Shaldila tampang. Iya. Ya bang, langsung. Udah. Mulai lah. Ayo bang, mulai dong. Bang, kita aja lagi bang. Oke. Kita ya lah. Mio non cap. Tadi Kecil suara. Halo. Di parah Shaldila aja banyak kerja oleh Shaldila. Dah mulai. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mengadakan Zoom Meet terkait dengan layanan BK, yaitu strategi bimbingan dan konseling. Makasih Kak. Sebelum itu teman-teman udah tahu belum bimbingan klasikal itu apa? Udah bang. Sudah bang, sudah. Ya. Jangan buka Instagram kak. Harga tomat per kilo 5. Sekali lagi, teman-teman udah tahu belum bimbingan klasikal itu apa? Tidak bang. Tidak bang. Jadi bimbingan klasikal itu merupakan salah satu strategi dalam layanan bimbingan dan konseling yang mana itu yang seharusnya ya ada seorang guru atau guru BK dengan murid. Di dalam murid itu minimal adanya 10 sampai 100 atau lebih efektifnya 25 orang. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kita mengadakan secara Zoom Meet yang seharusnya bimbingan layanan konseling strategi klasikal itu secara tatap muka, sehingga yang disampaikan itu dapat tercapai dan bisa dipahami, ada respon langsung dari audiensnya. Oke. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai Zoom ini atau layanan klasikal ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Bisa minta tolong Farid. Doa Farid. Mari kita Lah, iyalah. doa ya. Doa guys, doa. Apa Farid? Astaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa qad rabbayana saghira. Allahumma zina إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وورثة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih kepada Farid. Langsung saja kita masuk ke inti dari pembicaraan layanan klasikal ini. Jadi di dalam layanan klasikal ini Kak ingin membahas
hubungan konsep diri dengan perencanaan karir. Sebelumnya ada yang tahu konsep diri itu apa? Konsep diri Tidak, Kak. Tidak. Tidak, Kak. Tidak tahu ya? Tidak, Kak. Bahasa sini ya. Konsep diri merupakan seperangkat instrumen mengendalikan mental dan karenanya mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Maksudnya di sini, konsep diri merupakan seperangkat alat untuk mengendalikan mental seseorang dan bisa mempengaruhi bagaimana seseorang itu berpikir. Dan konsep diri akan memberikan kerangka acuan, gambaran-gambaran yang mempengaruhi manajemen diri. Manajemen diri di sini maksudnya cara kita mengatur diri kita sendiri. Itu kesadaran diri kita dalam mengendalikan diri, baik terhadap situasi maupun terhadap orang lain. Dan konsep diri ada dua jenis, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Dari positif dan negatif kita tahu bahwa yang individu yang memiliki konsep diri negatif itu meyakini dan memandang dirinya lemah, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, tidak memiliki kemampuan, berpikir gagal, tidak menarik, tidak disukai, dan merasa kehilangan daya tarik terhadap hidup. Individu yang negatif tadi cenderung bersikap pesimis terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapi. Sedangkan individu yang konsep dirinya positif akan mampu menghargai dirinya dan melihat hal-hal positif yang dapat dilakukannya demi keberhasilan dan prestasi, sehingga dalam kepentingan prestasi, kemajuan dan perkembangan, konsep diri mempunyai peranan yang signifikan, yaitu peranan yang sangat mendominasi, sehingga saat kaitannya bagaimana manusia mendefinisikan dirinya. Dari materi yang barusan Kak sampaikan, siapa yang bisa menyimpulkan untuk sementara konsep diri itu apa? Ya Allah, siapa? Konsep diri, Kak. Iya. Jadi Konsep diri silakan. Ya. izin menjawab, Kak. Kalau konsep diri berarti suatu kemampuan atau skill tersendirinya bagi seorang itu untuk mendefinisikan diri dia gitu, Kak. Pintar. Ya, betul dikatakan saudari Dila tadi. Dia berkata kalau konsep diri merupakan seperangkat alat atau kemampuan kita dalam mengendalikan diri kita. Dan di dalam ada dua jenis kan, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Gimana ciri konsep diri yang negatif tadi? Ada yang bisa jelaskan? Konsep diri negatif. dia kurang jelas Kak, kata-kata. Patah-patah ya? Itu sedang ada masalah. Aduh. Jadi agak ulas kembali ya. Konsep diri itu ada dua jenis, yaitu konsep diri yang positif dan yang negatif. Yang negatif itu meyakini dan memandang dirinya lemah, tidak dapat berbuat apa-apa, merasa tidak memiliki kemampuan, merasa gagal, tidak menarik, tidak disukai, dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Ya, contohnya tentang perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses untuk memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar selama periode waktu mendatang dan yang akan dilakukan agar mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan karir ada kematangan karir, yaitu kemampuan diri sangat perlu dipertimbangkan sehingga tidak semata-mata berpegang pada hati dan minat saja. Oleh karena itu, perlunya bagi seorang siswa untuk mengenal dan memahami dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, sehingga dapat melihat kelebihan dan kekurangan untuk mengenal kemampuan dan bakatnya.
Kali persoalan yang sering muncul terhadap perencanaan karir pada siswa SMA, kebanyakan siswa mengalami kebingungan, ketidakpastian, dan ketidakmampuan mereka dalam mempersiapkan kehidupan di masa depan. Seorang siswa diharapkan memilih konsep diri yang positif sehingga memiliki perencanaan karir yang matang. Dalam perencanaan karir, konsep diri berperan sebagai dasar untuk menentukan pilihan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan individu. Misalnya, jika seseorang memiliki bakat dan minat yang kuat dalam bidang seni, maka pilihan karir yang sesuai adalah menjadi desainer, desain grafis, atau ilustrator. Dengan demikian, diri membantu individu dalam menentukan arah karir yang tepat dan memastikan bahwa mereka dapat mencapai tujuan karir yang diinginkan. Itu, konsep diri juga mempengaruhi cara individu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang terjadi dalam karir. Jika individu memiliki konsep diri yang positif dan percaya diri, maka mereka lebih mungkin untuk menghadapi tantangan yang lebih baik dan lebih efektif dalam mencapai tujuan karir. Sebelumnya, sudah mendengarkan bagaimana tentang konsep karir terhadap perencanaan karir itu memiliki hubungan, dia memiliki keterkaitan. Jika seseorang ini memiliki konsep karir yang negatif, maka dia cenderung berpikir rendah diri, merasa gagal, dan merasa tidak memiliki kompeten atau kemampuan. Sehingga nantinya di dalam perencanaan karir, orang yang memiliki konsep diri yang negatif, maka dia cenderung atau lebih murah. Gimana teman-teman, udah bosan? Masya Allah Kak. Insya Allah bosan. Kita lanjutkan atau bagaimana? Lanjut Kak. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, kita ada satu permainan. Kita main tebak-tebakan. Boleh Kak. Boleh. Mulai dari menyebutkan ciri-ciri. Silakan siapa yang tahu sebutkan orang. Ini dia seorang tokoh komedi berasal dari Minangkabau yang saat ini sedang populer, memiliki akun YouTube yang lumayan viral. Saya tahu itu. Paca Parui. Siapa orangnya? Paca Parui. Siapa orang? Kak. Betul. Salah satu Ustaz Farid, betul. Iya, Pras Teguh namanya. Farid. Terus main tebakan lagi ya? Lanjut. Lanjut Kak. Oke. Dia seorang apa ya, mantan atau lulusan TNI. Setelah dia lulus dari TNI, dia mencalonkan diri sebagai presiden. Mau jawab itu. Keduluan ya. Suatu juga nggak sih Kak? Oh iya, suatu juga ya. Oh iya. Oke, kita lebih spesifikkan ya. Seorang pejuang yang berasal dari Bukit Tinggi atau pernah sekolah di Bukit Tinggi, tapi dia kelahiran Payakumbuh dan memiliki gelar atau lebih dikenal dengan Bapak Republik. Ayo siapa? Dikenal dengan apa Kak? Bapak Republik. Skip pertama. Gak tahu Kak. Kira Kak?
Nah, Kak Suting ciri-cirinya satu lagi ya. Dia pernah sekolah di berkelahiran di Payakumbuh, merupakan seorang pejuang, penulis, juga penyair. Dia memiliki julukan atau sebutan lebih dikenal dengan Bapak Republik. Ya, suka. Mahatta. Dikit lagi. Agus Salim lahir di Maninjau. Dikit lagi. Memuncul. Itu lahir di Payakumbuh. Lahir di Payakumbuh. Siapa ya? Siapa yo? Satu lagi cluenya. Dia menulis buku yang berpikir tentang retorika, dialektika. Dikit lagi. Belum tepat. Hamka lahir di Maninjau. Boleh jawab nggak Kak? Tak boleh. Nyerah? Awal namanya Kak. Awal namanya T. Tan Malaka. Ya, betul. Jadi, Tan Malaka merupakan seorang tua yang pernah sekolah di Bukit Tinggi, berkelahiran di Payakumbuh. Nah, Tan Malaka disebut dengan Bapak Republik karena pemikirannya yang mana pada saat itu Indonesia merupakan negara yang dipecah belah pada agresi militer, membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan Indonesia RIS, Republik Indonesia Serikat. Maka yang menyatukan RIS menjadi NKRI merupakan Tan Malaka, yaitu pejuang asli dari Bukit Tinggi. Oke, bisa kita lanjut materinya? Lanjutkan. Atau kita lanjutkan tebak-tebakannya? Tebak-tebakan Kak? Tadi Kak. Terakhir ya. Terakhir ya. Kita membahas tentang Buya Hamka. Buya Hamka merupakan seorang pejuang yang mendirikan Persatuan Ulama-Ulama di Indonesia atau lebih dikenal dengan MUI. Jadi Buya Hamka merupakan pendiri dari organisasi keagamaan. Nah, dalam karyanya, Buya Hamka pernah menulis tentang tenggelamnya kapal Panderwich. Betul. Betul. Udah baca bukunya atau udah nonton filmnya? Nggak tahu Kak, nggak nonton Kak. Nggak tahu ya. Saya sebutkan ya. Di dalam karyanya tenggelamnya kapal Panderwich terdapat sebuah tokoh utama yang bernama Zainuddin. Sama Laila. Kenapa dia? Ya. Oh, SI Kak. Hah? Nggak ada Kak, lanjut Kak. Lanjut ya. Di dalam bukunya terdapat tokoh utama yang bernama Zainuddin. Nah, Zainuddin ini berkebangsaan atau bapaknya berasal dari orang Minangkabau, namun ibunya berasal dari Makassar. Terus Zainuddin bapaknya meninggal dan orang tuanya pun meninggal. Dia diamanahkan untuk mengenyam pendidikan di suatu sekolah yang berada di Padang Panjang. Boleh jawab nggak Kak? Di Padang Panjang, Zainuddin berkeliling dengan gurunya dan melihat seorang perempuan Hayati. namanya. Dia orang nggak tahu kan ya. Tak lama kemudian Hayati ini Zainuddin ini tertarik dengan Hayati. Namun masalahnya di sini Hayati merupakan seorang yatim piatu yang tinggal dengan mamanya. Mama ini merupakan sebuah datuk di desanya. Karena datuk itu harus memperkuat dan harus menjalankan
Zainuddin ini terusir. Maka Zainuddin ini sempat hampir gila dan hingga menulis buku namanya Terusir. Nah, dari sana kita dapat ambil bahwa Minangkabau itu bagaimana. Banyak. Silahkan. Dan lagi. Banyak orang pintar. Iya, banyak orang pintar juga. Kita lanjutkan. Coba. Hmm? Lanjutkan aja Kak. Lanjutkan ya. Jadi kita sampai di konsep diri. Nah, di dalam konsep diri itu berpengaruh kepada perencanaan karir. Dalam perencanaan karir, konsep diri berperan sebagai dasar menentukan pilihan karir yang sesuai dengan bakat dan minat yang kuat. Yang sudah ini kan, dan jika seseorang memiliki bakat yang seperti ini, maka pilihan karir yang cocok untuk yang itu adalah menjadi desain grafis atau jadi ilustrator. Nah, kan konsep diri membantu individu dalam menentukan arah karir yang tepat dan memastikan bahwa mereka dapat memiliki tujuan karir yang diinginkan. Nah, selain itu, konsep diri juga mempengaruhi cara individu dalam menghadapi tantangan kesulitan yang terjadi dalam karir. Jika individu memiliki konsep diri yang positif dan percaya diri yang kuat, maka mereka lebih memungkinkan untuk menghadapi tantangan yang lebih baik dan lebih efektif dalam mencapai tujuan karir. Sebaliknya, jika individu memiliki konsep diri yang negatif dan tidak percaya diri, maka mereka mungkin akan sulit dalam menghadapi dan mencapai tujuan karirnya. Ini kan ada yang bisa dilakukan atau kita ulas kembali. Ulas kembali. Apa sih hubungan konsep diri dengan perencanaan karir? Konsep diri Kak. Ada yang Konsep bisa diri. menunjukkan? Iya Kak. Ya. Nah, konsep diri itu ada dua, ada yang positif dan negatif. Ya. Jadi kita mempunyai konsep yang positif, kita akan merencanakan kehidupan karir kita yang akan lebih baik lagi. Sedangkan kita apabila mempunyai konsep yang negatif, maka kita akan tidak dapat merencanakan karir kita dengan baik, Kak. Oke, bisa. Ya, betul yang disampaikan oleh Dila tadi. Apabila kita memiliki konsep diri yang negatif, maka kita akan memandang diri kita lemah, tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Belum berpikir, belum dia lakukan, tapi dia udah berpikir kalau dia akan gagal. Itu apabila mereka memiliki yang negatif. Apabila mereka memiliki konsep diri yang positif, maka keberhasilan dalam mencapai prestasi itu lebih memungkinkan. Sehingga nantinya jika orang yang memiliki konsep diri yang positif, dia akan yakin kalau dia akan bisa dan bisa. Dan kita tadi membahas tentang karir kan, perencanaan karir. Apa sih hubungan konsep diri dengan perencanaan karir? Jadi di dalam konsep diri tersebut kita harus memahami di mana letak potensi kita, minat kita, dan bakat kita. Seperti yang tadi, apabila Dila memiliki kemampuan seni, maka karir yang cocok untuk Dila adalah menjadi guru seni, jadi grafis, pelukis, ilustrator, gitu kan. Apabila Dila memiliki kemampuan dalam public speaking, Dila bisa menjadi contohnya menjadi bagian dari parlemen, ya kan? Dewan. Nah, itu seorang yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus, dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang pastinya ada yang namanya etos. Etos ini merupakan suatu perkataan yang bersifat mengajak dan orang yang mendengarkan itu mau melakukan apa yang dia katakan.
atas dasar dia lebih dahulu menekuni, lebih dahulu menjalani, baru dia katakan ke orang lain, sehingga nantinya orang lain pun percaya apapun yang dia katakan. Sampai di situ ada yang paham dengan materi ini? Insya Allah Kak. Sangat paham ya? Apa lagi ya? Satu lagi, selain Dila, Zoli bisa menyimpulkan untuk sementara konsep diri itu apa? Oke, terakhir Kak penguatkan ya. Jadi konsep diri secara umum, yang tadi itu kan jenisnya kan Dil, ada konsep diri yang positif, ada yang negatif. Namun secara umum pengertian konsep diri merupakan seperangkat instrumen mengendali dan karenanya mempengaruhi dan memberikan kemampuan seseorang dalam memanajemen diri. Ini konsep diri merupakan seperangkat instrumen pengendali mental dan karenanya mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Konsep diri akan memberikan kerangka acuan yang mempengaruhi manajemen diri terhadap situasi, terhadap orang lain. Bahasa sederhananya merupakan seperangkat alat yang mengendalikan mental dan mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Sejauh yang Kak sampaikan materi tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak Kak. Yakin nggak ada pertanyaan? Karena konsep diri ini merupakan landasan seseorang dalam menentukan gimana hidup ke depannya. Contohnya, jika mereka memiliki konsep diri yang positif, dia yakin setelah menduduki kelas 3 ini nilainya akan jauh meningkat dan diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan, yang didambakan. Kalau mereka memiliki konsep diri yang negatif, maka dia tidak yakin dengan kemampuannya, tidak akan mampu menjalani atau menekuni kelas 3 ini karena materinya udah level yang lebih tinggi lagi. Dan konsep diri yang negatif meyakini bahwa dia tidak akan lulus di perguruan tinggi yang dia idamkan. Yang positif itu dilandasi dengan kepercayaan. Kalau yang positif tadi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ya kan? Nah, artinya dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia akan berjuang untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sebaliknya, jika konsep diri negatif, belum dia melakukan, dia sudah menyerah duluan. Gitu. Maka penting rasanya kita mengenali diri kita dan melihat konsep diri kita atau mengatur diri kita sejauh mana kita dalam berpikir atau merencanakan karir kita ke depannya. Kalau boleh tahu, Dila karirnya rencananya mau cita-cita jadi apa? Namanya karir dan cita-cita. Apa perbedaan cita-cita dengan karir? Karir itu kan ada nih istilah wanita karir, gitu kan? Bukan iya, ada, kan nggak ada wanita cita-cita, nggak ada kan? Tidak ada Kak. Apa bedanya karir sama cita-cita? Bedanya cita sama karir. Iya kan? Perbedaan karir dan cita-cita itu kalau karir itu bagaimana seseorang menjalani proses untuk mencapai cita-cita. Contohnya karir seorang siswa itu menjadi yang lebih singkatnya menjadi guru. Nah, kalau dia mau menjadi guru, dia harus karirnya gini, kelas 3 belajar yang giat, mendapatkan perguruan tinggi sesuai dengan jurusan keguruan, fakultas keguruan. Terus setelah menjadi guru, dia harus menyelesaikan perkuliahannya. Setelah perkuliahannya selesai, dia akan mendapatkan sertifikasi sebagai guru. Itu kan ada proses, ada jenjangnya. Namanya jenjang karir. Jadi kalau mau menjadi bagian dari parlemen, mau jadi bagian dari eksekutif, kita juga ada jenjangnya tersebut. Pertama kita menjadi anggota. Sebelum itu kita
sekolah dulu. Setelah sekolah kita kuliah di fakultas hukum atau yang berkaitan atau yang linearnya. Setelah itu, setelah kita lulus, kita bergabung ke salah satu partai, ya kan? Nah, setelah ke salah satu partai, kita mendapatkan kepercayaan atau dukungan dari beberapa orang untuk lanjut mencalonkan diri menjadi bagian dari eksekutif pemerintahan. Gitu. Kan ada jenjangnya, ada tahap-tahapannya. Proses. Cita-citanya menjadi DPR, jenjang karirnya menjadi jenjang karirnya kayak Kak sampaikan tadi. Gitu. Berproses. Untuk menjadi seorang yang diinginkan atau cita-cita yang diinginkan itu memerlukan proses yang lumayan panjang, gitu kan? Dan memerlukan pengorbanan atau perjuangan yang bahkan tidak gampang. Gitu. Tergantung bagaimana kita mengonsepkan diri kita. Kalau konsep diri kita positif, kita yakin kita pasti bisa, itu insya Allah akan terwujud. Asalkan kita berusaha dan berdoa. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, Kak, insya Allah. Kalau Joy ada pertanyaan nggak? Bentar, Kak. Berarti karir itu agak sama dengan cita-cita ya, Kak? Kenapa, Joy? Berarti karir ini bisa sama dengan cita-cita ya, Kak? Ya, karir dan cita-cita itu sama namun berbeda. Paham nggak? Bingung kan? Oke, jadi karir merupakan bagian dari cita-cita. Cita-cita merupakan bagian dari karir. Namun karir dan cita-cita ini berbeda. Yang membedakannya, karir merupakan proses kita mencapai sebuah cita-cita, sedangkan cita-cita adalah suatu tujuan yang ingin kita capai. Paham? Paham, Kak? Ada pertanyaan lain? Munadia Hanifah, ada pertanyaan? Mune lagi di jalan mungkin, Kak. Lagi di jalan. Siapa lagi ya? Farid ada pertanyaan? Farid ngewibu juga lagi. Ibu ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Enggak, Kak. Ada pertanyaan? Enggak, Kak, enggak. Yakin. Yakin. Coba Munadia simpulkan. Ayo, Kak. Atau Zoli bisa menyimpulkan atau menyampaikan? Kak baru sampai. Oh, iya. Kak Ibrahim, tolong Cik Ibrahim. Dalam matian lah. Yang penting paham, Kak. Insyaallah paham ya? Mau paham, Mbak? Kira-kira kan kita sudah menyampaikan yang namanya apa tadi? Hubungan, konsep diri terhadap Perencanaan hidup. perencanaan Hidup. Kan? Oke, semoga materi yang Kak sampaikan tadi hubungan konsep diri tadi ya. Karir kita ke depannya. Kita sebagai calon mahasiswa atau sudah menekuni siswa, pastinya akan memiliki cita-cita dan karir yang ingin dicapai. Sebelum itu, semoga dengan adanya materi ini kita dapat memahami konsep diri kita dan mengurangi konsep diri yang negatif tadi. Kira-kira apakah dengan materi ini cukup atau kita lanjutkan di sesi selanjutnya gitu, dengan materi yang berbeda? Ikut aja, Kak. Kak, misalnya kan kita bikin pakai dua akun kan, dah HP satu, laptop satu. Nah, terus kita cara